sini saya akan mewawancarai yang terhormat Bapak Haryanto mengenai isu mengenai wabah yang jadi perhatian dunia, yaitu virus corona. Assalamualaikum, Pak. Salam. Nah, di sini kan upaya pemerintah banyak, salah satunya itu lockdown. Nah, itu pendapat Bapak sendiri terhadap tindakan pemerintah itu seperti apa? Apakah baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Tanggapan saya tentunya kapasitas sebagai pribadi dan sebagai ketua RT, lockdown ini bukan satu-satunya opsi, tergantung daripada wilayah atau lihat sikon, karena bisa juga alternatif itu darurat sipil. Lockdown ini pemerintah harus betul-betul menyediakan sarana prasarana, utamanya kebutuhan 9 bahan pokok. Konsekuensi andaikan diambil langkah lockdown secara umum atau secara nasional, saya kira tidak tepat, kecuali daerah tertentu. Sekali lagi, konsekuensi apabila daerah tersebut di lockdown, pemerintah adalah mempunyai kewajiban menanggung sarana prasarana kehidupannya, wabil khususnya yaitu 9 bahan pokok, kecuali dilaksanakan darurat sipil itu tertentu dan lebih ekonomis. Kalau menurut saya pribadi, ya kasihan sama pekerjaan per hari, seperti tukang. Kalau nggak kerja kurang pendapatannya, dan ya mungkin untuk anak-anak industri ini tuh ada merasa kurangan, butuh subsidi dari pemerintah. Baik, Pak. Terima kasih. Wabah corona atau COVID-19 ini adalah bukan kelas nasional tapi internasional. Insya Allah tidak kurang daripada 40 negara. Dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam, sudah proaktif dengan segala cara bagaimana masyarakatnya bisa terhindar atau paling tidak lebih cepat tertanggulangi daripada wabah yang sifatnya internasional tersebut. Sekali lagi, kalau lockdown itu lihat sikon, dalam arti kalau yang wabahnya sudah 100% atau 100% itu wajar, karena tidak sekedar hanya solusi bagaimana makannya saja. Pemerintah ini juga mempunyai kepedulian untuk menjamin kehidupan masyarakat. Sekali lagi, kalau diarahkan lockdown, saya pribadi itu hanya tempat-tempat tertentu yang sudah naik dari ODP ke PDP, kemudian positif. Sedangkan untuk daerah itu utamanya Madura atau Kabupaten Sumeneb, hingga saat ini alhamdulillah masih ODP, yaitu yang saya ketahui bertanggal 22 itu 12, kemudian tanggal 26 itu 22, kemudian tanggal 29 itu sudah 60. Jadi luar biasa ini penyebarannya. Itu tentunya planning pemerintah selaku ulil amri harus kita turuti, wabil khususnya yaitu masalah cuci tangan secara rutin, kemudian menjaga imun. Menjaga imun ini minimal bisa makan pisang per orang, itu 1 buah, itu sudah menjaga imun atau merupakan vitamin C. Kemudian yang terakhir, disinfeksi ini dari WHO ternyata tidak dibenarkan itu untuk benda-benda mati, bukan makhluk hidup, karena konsekuensinya akan mengganggu lendir mata dan lendir mulut. Jadi yang paling bagus adalah yang pertama, kita pertahankan imun, mulai vitamin C, kemudian panas matahari mulai jam 9 sampai jam 10. Kemudian juga kalau tidak ada waktu bisa di dalam rumah, kalau tidak ada makanan pisang misalnya, bisa menciptakan imun dengan cara begini. Napas ditarik, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Nah, ini setelah 5 menit, kemudian tangan digosok-gosokkan seperti gini. Ketika hangat langsung begini, langsung ini insya Allah akan langsung berpengaruh dan menjadi imun langsung
naik. Kemudian mengenai saudara tadi mengatakan bahwa kasihan masyarakat tentu. Pemerintah dalam ini tidak tinggal diam, tidak peduli, bukan. Suatu contoh, Bapak Presiden sudah mulai, kebetulan saya nampak anggaran diarahkan masalah penanggulangan corona secara nasional. Kemudian listrik ini bagi yang 450 watt mulai bulan April, Mei, Juni itu gratis. Kemudian yang 900 itu 50%. Jadi kebetulan pemerintah sudah luar biasa, termasuk anjuran-anjuran misalnya sholat jamaah sementara di rumah, kemudian sholat Jumat sementara dianjurkan di rumah. Ini merupakan bentuk kepedulian daripada pemerintah, wabil khususnya dari Presiden. Nah, kan banyak yang terkena virus tersebut, Pak. Semakin hari semakin bertambah. Adakah denda bagi masyarakat yang keluar ataupun mengumpul gitu? Baik, terima kasih. Kalau denda tidak ada, tapi ada konsekuensi hukum. Ini bukan saja perda, ini sudah ada maklumat dari Kapolri itu. Jadi ancamannya mulai dari 1 tahun, kemudian di bawahnya lagi 4 bulan 2 minggu, kemudian 118 pasalnya itu 4 bulan 2 minggu. Jadi sudah ada langkah, ada komunikasi pemerintah dengan Kapolri, ini sudah langsung ada anjuran, dan itu maklumat itu sudah disebarkan kemana-mana, di masjid, kemudian di desa, di kabupaten dan sebagainya. Jadi ini sudah saling bersinergi. Kalau toh mungkin dari tokoh ulama, kemudian dari tokoh nasional misalnya, baik termasuk tokoh-tokoh politik, ulama, umara, mungkin ada perbedaan, itu wajar, tak terhindarkan. Namun semuanya ada niat baik, komitmen untuk kebaikan masyarakat seluruh Indonesia secara nasional. Mengenai dampaknya, kan banyak dampaknya, entah itu dampak negatif, personal ataupun kelompok. Nah, kalau untuk dampak secara global itu apa? Secara global ini Hubungan Indonesia dengan Cina. Ini semuanya ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Kalau dalam kelas internasional justru Indonesia ini salah satu selain Amerika China ini justru mendapat bantuan pengobatan. Ini karena hubungan yang baik, ini sehingga ada kepedulian luar negeri yang luar biasa. Walaupun mungkin dari masyarakat tertentu menilai negatif Korea Selatan, tapi faktanya justru Korea Selatan hubungan baik dengan Indonesia ini salah satu negara yang membantu pengobatan berupa berkirim dari kemas dan sebagainya. Ini sudah berjalan alhamdulillah, tentunya dengan harapan penyakit corona ini akan cepat teratasi dan wabah secara 100% bisa hilang dari bumi Indonesia tercinta ini. Berarti masih ada dampak positif dari virus ini? Ada, semua ada hikmahnya. Jadi semua ini di samping ada sisi negatif pasti ada plusnya dan sebaliknya. Semuanya ini adalah ujian. Kemudian dengan bantuan dari luar negeri ini justru menjadikan keakraban hubungan bilateral internasional semakin bagus karena saling sambung senambung untuk mengatasi daripada wabah corona ini. Saya sendiri punya pendapat, yaitu dalam virus ini menyebar, ya dampak positifnya kita jadi peduli dengan kesehatan kita sendiri. Baik, betul. Jadi dengan wabah corona ini sisi plusnya adalah kita semakin rajin bersih-bersih lingkungan, kemudian bersih diri melalui sering cuci tangan dan sebagainya, sehingga kedepannya setelah corona hilang kita dengan harapan masih mempertahankan dengan pola kebersihan tersebut, apakah di tempat ibadah atau di rumah-rumah atau diri pribadi kita masing-masing. Untuk pekerja harian kan itu mau nggak mau harus kerja, seumpama Grab ataupun petugas kebersihan. Adakah apresiasi ataupun bantuan dari pemerintah, entah itu masker konsumsi? Itu tentunya kalau memang ada itu
komunikasi mungkin diambilkan kalau tingkat daerah bisa dari APB, ya, kalau daerahnya bisa APBN. Karena yang setahu saya kalau dari institusi Polri itu ada dana tertentu baik dari pertahanan dan sebagainya itu arahkan untuk pemberantasan atau menangani wabah corona. Dalam ini sekali lagi pemerintah sudah sangat maksimal menanggulangi bersama, bukan berarti cuci tangan. Sekali lagi atau mungkin ada perbedaan antara ulama, umaro atau mungkin dari tokoh politik itu hal wajar karena perbedaan ini tak terhindarkan yang merupakan sunatullah. Untuk interaksi sosial, interaksi sosial ini harus diterapkan, kalau tidak sih antara keluarga dengan seperti yang ini yang lagi viral, ada pengantin yang dibubarkan ataupun maulid Nabi yang dibubarkan, Baik, terima kasih. Anjuran awal jadi itu berupa sosialisasi sebelum preventif atau sifatnya pencegahan kemudian penindakan itu sudah dilaksanakan anjuran supaya tidak berkumpul dengan jumlah banyak, baik itu di tempat-tempat masjid atau mungkin yang punya hajat, bukan dilarang tapi dianjurkan untuk sementara ditunda dulu, bukan dilarang tapi ditunda dulu, mengingat pergerakan daripada wabah corona ini luar biasa menjalarnya. Jadi sudah pemerintah untuk antisipasi itu sehingga ada himbauan kemudian sampai kepada larangan secara yuridis. Ya itu saja yang mungkin saya ingin tanyakan, waktunya. Baik, terima kasih. Semoga uraian saya secara pribadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.